selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sobat pajak Gambir 3. Kali ini bertemu dengan saya dalam acara bertiga. Ya, walaupun kita cuma berdua, nama acara kita adalah bertiga, yaitu bicara tentang pajak bersama Gambir 3. Oke, pada sore hari ini saya dan Hari Murti yang akan memandu sobat pajak sekalian untuk bincang-bincang mengenai perpajakan, ya khususnya sore ini kita akan membahas mengenai HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Saya tidak sendiri sore ini, saya ditemani oleh sahabat baik saya, senior saya ya dalam perpajakan. Siapa dia? Kita langsung perkenalkan. Sudah hadir di sebelah saya Mas Adi Sakti Nugroho. Oke. Halo teman-teman. Nyebutnya apa ini ya, Mas? Boleh sobat pajak, kawan pajak, boleh. Iya. Mana yang nyaman aja atau sayang juga boleh. Oh iya. Oke, gitu ya Mas Adi ya. Sip. Kayaknya kita sebenarnya bertiga deh, Mas. Kita kayaknya apa dulu? Kita kan dibantu oleh Iya. seorang nih. Ada Aduh. satu lagi yang nggak mau tampil sore ini karena lupa belum ke salon katanya ya. Jadi hari ini berkorban untuk menjadi teknisi. Oke, siapa dia? Halo, selamat sore. Nama saya Vita. Saya sebagai penyuluh pajak yang saat ini bekerja sebagai operator untuk teman kita, rekan kita yang sedang alay. Oh, Baik, kembali ke Bang Hari Murti. jadi gini, Terima kasih Mbak Vita. apa namanya, sore hari ini sebenarnya mau tampil bertiga, cuman Mbak Vita lupa nggak pakai apa namanya yang itu skincare katanya, jadi nggak mau tampil kan. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih hangat yang barusan disahkan oleh DPR kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk itu kami persilahkan nih pada Mas Adi nih. Sebenarnya apa sih HPP, harga pokok penjualan? Enggak ya, harmonisasi itu apa gitu Mas Adi? Bisa mungkin kita kasih penjelasan dikit gitu, supaya ada gambaran gitu. Oke, jadi ini waduh, sama operator mau sudah ditampilin. Nggak apa, saya ketelat nih kayaknya nih. Nggak apa, langsung aja untuk di overview-nya. Jadi mungkin ya kita ngobrol-ngobrol dikit lah tentang HPP ini. Awalnya kenapa sih ada ini gitu. Jadi karena di kerjasama antara DPR dan juga Kementerian Keuangan dan banyak sekali pihak yang terlibat mungkin ya dalam HPP ini. Jadi dari namanya pun sebenarnya adalah harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi ada banyak sekali peraturan perpajakan yang biasanya untuk tiap jenis pajak itu kan ada undang-undangnya tersendiri. Iya, betul. Nah, sekarang ada satu peraturan yang mengharmonisasi beberapa undang-undang itu untuk diharmonisasi sehingga jenis-jenis pajak itu direvisi. Ada beberapa yang direvisi, tetapi hanya menggunakan satu undang-undang saja. Mungkin karena biar lebih gampang aja ya Mas Daniel ya. Intinya selain ini juga simplifikasi ya Mas ya. Maksudnya Iya. kalau dulu PPh diatur di Undang-Undang PPh, PPN diatur di PPN, sekarang muncullah satu aturan di mana undang-undang ini mengatur PPh, mengatur PPN, dan mengatur pajak atau aturan pajak yang lain di dalam satu undang-undang. Tentu saja peraturan ini juga merupakan bagian dari reformasi struktural sistem perpajakan kita ya Mas ya. Sudah diundangkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021, resmi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke,
supaya nanti kawan pajak lebih tahu lebih dalam atau mungkin sedikit ada gambaran, kita langsung saja kulik ya Mas ya, kita kulik satu persatu atau kita lihat overview-nya apa aja sih yang diatur di dalam aturan ini. Pada nggak sabar, kita langsung kasih kesempatan kepada Mas Adi, silakan. Oke, ini sudah ada. Jadi di peraturan undang-undang KPP ini ada banyak bab ya, ini sebenarnya ada banyak materi, sangat banyak sekali. Jadi disclaimer di awal, kami mungkin tidak akan membahas sampai keseluruhan karena bisa habis waktunya. Gitu ya. Tapi jangan khawatir, besok kita akan lanjut season kedua, langsung berlanjut terus sampai nanti akhirnya tuntas kita membahas undang-undang KPP ini. Oke, silakan Pak Adi. Oke, mau ditampilkan Mbak operator kita? Yang bagian apa nih Mas? Yang dari awal dulu, dari awal dulu ya. Oke, jadi ini sistematikanya ada 9 bab ya. Itu tadi karena sangat banyak sekali, jadi kita langsung loncat aja ke bab 1. Ya. Yang asas, tujuan dan ruang lingkup. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi asas dan tujuannya itu ada asas keadilan, asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Jadi undang-undang ini dibuat sebenarnya tidak juga asal-asalan, tidak juga seenaknya Kementerian Keuangan, dan tidak seenaknya DPR, karena pembahasannya itu tadi yang saya bilang dari awal, diikuti oleh banyak pihak, baik dari pemerintah, legislatif, bahkan dari pengusaha itu sendiri. Oke, jadi ini bisa dilanjutkan Mbak Vita? Oke, nah ini langsung saja selanjutnya. Nah, di ketentuan ini ada bab 2, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada beberapa hal di sini yang menjadi concern oleh Ibu Menteri. Coba ini mulai dari awal dulu, slide selanjutnya. Nah, ini salah satu yang menjadi concernnya Ibu Menteri, karena jadi apa ya, ini clickbait berita yang luar biasa, agak aneh-aneh isi beritanya. Oh, bukan aneh isi beritanya, aneh judulnya. Kalau isinya mungkin sudah bagus, cuma judul beritanya agak geser-geser nih maknanya. Nah, ini ada penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi ya. Ini banyak masyarakat kita kan yang belum tahu mungkin ya, atau salah paham atas informasi ini. Nanti kalau sudah peraturan ini berlaku, berarti semua orang yang punya NIK harus bayar pajak nih. Nah, gimana itu, Mas Danar? pertanyaan itu sering muncul ya di media sosial maupun saya pas dapat jatah jaga siskamling gitu kan. Di kompleks saya sering ditanya itu, nanti gimana ya Mas kalau semuanya jadi bayar pajak gitu. Sebenarnya itu menurut saya pertanyaan yang wajar, karena untuk awam pasti masih bingung mengenai hal ini. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin Mas Adi bisa jelaskan tuh sebenarnya gimana sih penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP atau Single Identify Number ya nanti jatuhnya ya. Jadi fungsinya sama itu, NPWP dan NIK sebagai identitas yang sah, NIK menjadi identitas yang sah untuk dalam bidang selain kependudukan juga dalam bidang perpajakan juga. Itu maksudnya gimana Mas? Apakah nanti setiap orang yang punya NIK yang udah punya KTP harus bayar pajak, atau gimana nih sebenarnya gitu? Aturan ini tuh mengatur seperti apa gitu? Nah, garis besarnya seperti ini sebenarnya. Jadi warga negara Indonesia kan sejak lahir sebenarnya sudah punya NIK. Untuk yang sekarang-sekarang ini ya, bahkan bayi pun sudah punya NIK. Oh, bayi mau dipajakin, mau bayar pajak kan ya nggak mungkin. Ada KIA itu ya? Iya, udah ada kartunya malah sekarang. Nah, untuk masalah ini, jadi
eh, sesuai dengan undang-undang perpajakan juga sebenarnya kan ada subjek pajak, ada objek pajak. Betul. Subjek pajak itu ya sebenarnya seluruh warga Indonesia ya sudah menjadi subjek pajak. Cuma apakah dia harus membayar pajak kan belum tentu ya. Belum tentu. Yang membayar pajak ya yang tentu ada objek pajak yang memang menurut peraturan perundangan yang berlaku sudah harus membayar pajak. Jadi misalnya yang bayi tadi kan nggak punya penghasilan, nggak mungkin juga dipajaki. Atau mungkin ada yang kasar aja yang di masyarakat umum ya, ada yang punya nik tapi jadi kuli misalnya. Nah, kalau penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, nah ini ada di undang-undang ya, mungkin bahasanya agak teknis, mohon maaf. Bila penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, ya tidak ada pajaknya. Bahkan yang karyawan pun, misalnya ada yang jadi karyawan pabrik, ada yang jadi karyawan Indomaret, kalau penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, itu tidak dikenakan pajak. Misalnya kita temukan, nah ini yang jadi masalah, ada orang kaya jualan di Shopee mas, omsetnya miliar-miliaran. Nah ini dia belum punya NPWP, terus sama kami ketemu niknya, nah itulah makanya nomor induk kependudukan itu bisa menjadi bisa kami gunakan, bisa DJP gunakan sebagai nomor administrasi untuk mengenakan perpajakan gitu, atau sebagai pengganti NPWP bisa mungkin ya besok. Iya. Jadi mungkin yang saya tangkap dari Mas Hadi jelaskan ini, NIK itu menjadi NPWP atau NPWP atau sebaliknya istilahnya NPWP digantikan dengan NIK adalah intinya tidak serta-merta warga negara Indonesia yang sudah punya NIK itu wajib membayar pajak, tentu tidak. Warga negara Indonesia semuanya wajib membayar pajak sesuai ketentuan. Maksudnya adalah ketika memang aturannya dia belum wajib membayar pajak, maka tidak perlu khawatir juga karena juga tidak harus membayarkan pajaknya. Tadi contohnya sudah dijelaskan oleh Mas Hadi, ya mungkin seperti yang masih penghasilannya masih di bawah PTKP, itu tentu saja tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Ya, tujuannya adalah NIK ini sebenarnya penyederhanaan dan keterpusatan data intinya. Kalau di negara-negara maju itu kan di Singapura, di Amerika itu kan ada SIN ya, Single Identifier Number. Jadi di situ juga asuransi, di situ juga ada NPWP, di situ juga iya. Terus di situ juga ada nomor induk kependudukan, jadi satu paspor. Nomor di situ, satu nomor itu nanti bisa ngecek apapun istilahnya, baik data kependudukan yang perpajakannya. Indonesia menuju ke situ. Tentu saja nanti penerapannya tidak serta merta nanti semua orang dipajakin, enggak. Orang Indonesia wajib bayar pajak manakala mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, ya. Sudah ada objek pajaknya yang memang harus dibayarkan. Sudah ada objeknya tapi masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, itu pun kita harus membayar pajak, ya. Itu juga nanti mungkin masalah tidak bayar pajak ini apa aja ini kita mungkin kita bahas lagi lebih dalam ya. Jadi intinya tidak perlu khawatir mengenai NIK yang menjadi NPWP. Pelaksanaannya juga kita masih menunggu kolaborasi dengan instansi terkait ya. Dalam hal ini adalah Dukcapil ya mas, karena harus mengintegrasikan data yang tidak sedikit ya. Bayangin aja NIK penduduk Indonesia 200 jutaan ya kan. Kalau NPWP-nya mungkin sekitar berapa persen dari itu ya, berapa puluh persen dari itu yang sudah mempunyai NPWP, dan itu nanti datanya akan digabung menjadi satu. Oke, setelah NIK menjadi NPWP kita bahas apa lagi nih Mas Hadi? Wah, ada apa ini ya? Mari kita bisa ditampilkan lagi, Mbak Vita. Oke, mari kita lihat di slide-nya apa nih yang harus kita tampilin. Kita next aja mungkin. Ini yang NIK tadi. Nah,
Mungkin ini Mas Adi, di HPP ini ternyata juga ngatur yang namanya besaran sanksi ya. Mungkin di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu sudah diatur kan mengenai besaran sanksi, terus disinergikan, diharmonisasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang diharmonisasi lagi dengan UU HPP ini. Apa perbedaannya Mas Adi ini? Secara umum aja, nggak usah kita detail, kita bacakan secara umum aja biar para viewers kita ini tahu gitu loh. Oh ternyata ini nih yang berubah gitu Pak Adi. Silakan Pak Adi. Oke, ini perubahan sanksi secara umum satu pasti lebih manusiawi. Oke, itu ya. intinya. Biasa sekali ya. Lebih manusiawi. Enggak serta-merta lah ya, naik tapi malah turun nih kayaknya. Malah turun. Jadi keluhnya dari Pak Adi itu kayaknya ya. Oke, siap. Jadi kami tentunya ya karena pembahasan dengan berbagai pihak, ini ada sudah tampil nih ya Mbak Vita ya. Nah ini mungkin sebagian saja ini ada di uraian PPh kurang bayar, kalau di undang-undang yang lama itu 50%. Nah sekarang yang baru itu ada sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah update faktornya 20%. Jadi suku bunga acuan itu kalau sekarang mungkin antara 1-2% kali ya Mas ya. Intinya keriting nggak sampai 2%. Iya, keriting angkanya koma-komanya banyak. Iya. Kalau dulu kan langsung nih 2% kali ini gitu kan. Iya. Sekarang sesuai aturannya dia pakai berapa persen tarifnya gitu ya. Iya. Sesuai suku bunganya gitu ya Pak. Berarti secara garis besar sudah mulai menunjukkan tadi asas-asas tadi menciptakan berkeadilan gitu kan. Ini seperti itu ya. Oke lanjut Pak Adi. Apalagi yang kita akan bahas di ini sanksinya mungkin untuk sanksi itu yang jelas kebanyakan turun ya sanksinya ya Pak. Yang tadinya 50%. Sangat ada beberapa yang sangat signifikan kan. Kalau kita sebagai fiskus ngitungnya kan, wah ini turunnya luar biasa. Oh gitu ya. Nah ini menarik juga karena sering juga di lapangan itu ketika wajib pajak, rekan-rekan kawan pajak, sobat pajak itu tidak bisa mengurus pajaknya sendiri, biasanya meminta orang lain nih untuk menguruskan pajaknya, mengurusi pajaknya. Sementara itu sudah diatur dulu di Undang-Undang Perpajakan juga. Nah di HPP ini kayaknya juga diharmonisasi ini kayaknya ada diubah nih aturannya Pak Adi untuk mengenai kuasa wajib pajak. Sebenarnya seperti apa itu Pak? Jadi untuk kuasa wajib pajak ini kasarnya aja ya, ini garis besarnya untuk kuasa wajib pajak misalnya yang mewakilkan wajib pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya itu kita gampangkan juga. Intinya itu kita gampangkan sepanjang orang tersebut memenuhi persyaratan dan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Misalnya kita nyuruh orang ya konsultan, kalau konsultan udah pasti. Misalnya orang yang bukan konsultan tapi memiliki kemampuan di bidang perpajakan, apakah itu boleh? Boleh. Yeah. Nah, cuma kita kalau nyuruh keluarga gimana? Misalnya istri atau anak, apakah harus bisa menguasai ilmu perpajakan juga? Ternyata di undang-undang ini dikecualikan. Ada beberapa tadi ya, sepertinya mungkin bisa ditampilkan. Ada istri, ada pengecualian. Ada pengecualian. Ke bawah lagi kayaknya. Nah, oke. Ini kita transisi dulu Mbak. Transisi dulu. Kayaknya tadi belum masuk transisinya. Iya. Oke. Itu ada ke atas lagi, bawah. Nah, ya. Ke atas lagi kelewatan kayaknya tadi. Ini terlalu semangat. Iya. Kliknya atau mouse-nya yang udah terlalu sensitif nih ya. Ternyata yang sensitif di sini bukan hanya Mbak Vita, mouse-nya juga ikutan sensitif. Di sini tuh gerak-gerak sendiri luar biasa. Oke, sekarang udah berhenti di slide kuasa wajib pajak. Nih dibacain aja Pak Adi biar jelas nih Pak Adi.
kuasa Iya. wajib Waduh. pajak itu. Jadi tadi yang dikecualikan ya, untuk yang menguasai bidang perpajakan itu ada suami, istri, dan keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Jadi untuk yang dikecualikan tidak harus memiliki kemampuan bidang perpajakan, tapi bisa mewakili atau bisa sebagai kuasa wajib pajak itu adalah suami, istri, atau keluarga saudara atau semenda 2 derajat. Oh ya, sebelumnya ini nggak diatur ya di undang-undang yang Sebelumnya lama? tidak. Jadi kalau yang lama itu kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dulu. Iya. Nah sekarang di undang-undang yang baru ini ditambahi aturan itu memenuhi kompetensi itu dikecualikan manakala yang mewakili adalah suami, istri, atau keluarga saudara atau semenda 2 derajat. Gitu ya Pak Adi ya? Mantap sekali, luar biasa. Jadi kalau kita mungkin tidak bisa menghadiri konseling mengenai perpajakan atau ada permintaan klarifikasi data, kita bisa diwakilkan sama istri kita ya kan, gitu ya, mah tolong dong mah, gitu. Biasanya kalau yang datang ibu-ibu itu efektif ya. Oke, kita sekarang udah bahas mengenai kuasa wajib pajak nih. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai Pak Adi, pajak penghasilan. Ini kayaknya penting banget karena kemungkinan ini yang menyentuh masyarakat banyak. Satu ini menyentuh dan mungkin adalah yang mengalami perubahan yang sifatnya major ya maksudnya ya. Karena agak sedikit perubahannya itu. Kalau yang lain kan tipis-tipis nih. Nah, yang ini agak tebel nih kayaknya. Ya kan, pajak penghasilan agak tebel. Oke, kita kulik aja sebentar pajak penghasilan. Apa sih yang berubah? Apa sih yang diatur dalam aturan HPP ini? Oke, mari kita tampilkan dulu. Oke. Nah, ini garis besarnya. Yang berubah ternyata ada tarifnya, tarif PPHOP, ada batas peredaran bruto untuk yang dikenakan PPh final, ada tarif PPh badan, dan ada pajak atas natural, pajak atas kenikmatan. Kayaknya asik dibahas nih nanti. Itu ya, yang nikmat-nikmat dipajakin. Oke, lanjut dulu Mbak Vita. Luar biasa nih. Oke. Nah, waduh langsung nomor 1 ya, pengenaan pajak atas natural. Nah, apa itu? Pengenaan pajak atas natural, pengenaan pajak atas kenikmatan tertentu yang diberikan kepada wajib pajak. Ini sih kemarin yang agak disinggung juga oleh Ibu Menteri. Wah ini nanti jadi karena jadi berita yang agak nyeleneh juga, natura akan dipajaki. Wah berarti nanti kalau kita dikasih laptop, kita dikasih HP atau untuk fasilitas pekerjaan kita dari kantor itu dipajaki gitu misalnya. Ternyata yang dimaksud bukan seperti itu Mas. Iya, sekarang pertanyaannya apa nih yang dimaksud dengan natura dapat dikenakan pajak penghasilan ini Pak Adi? Oke, pemberian natura kepada pegawai itu saya bacakan aja mungkin ya Mas. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, oke, jadi dua sisi ya. Oleh pemberi kerja itu bisa dibiayakan. Tetapi side effect-nya adalah bagi pegawai itu dianggap sebagai penghasilan. Oke, poinnya dapat. Terus ada nggak yang dianggap bukan penghasilan Mas, natura tertentu gitu? Natura tentu saja ada. Ada natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu ada penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai, ada natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan yang saya sebutkan tadi, misalnya harus ada laptop, HP yang berkaitan dengan pekerjaan ya, alat keselamatan kerja, seragam, ada natura yang berasal dari APBN atau APBD, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Mungkin ini nanti akan diatur lebih lanjut. Biasanya pakai PMK ya. Ya, kita tunggu aja nanti aturannya ya.
Oh, jadi poinnya adalah natura ini bisa diklaim oleh si pemberi kerja sebagai biaya, tetapi konsekuensinya dari penerima natura itu dianggap sebagai penghasilan. Tetapi itu dikecualikan manakala hal-hal yang diungkapkan Pak Adi tadi ya. Iya. Oke. Nah mungkin ini yang kita bagi orang umum kurang ngerti ya. Emang naturanya terus yang kena apa sih mas? Nah, yang itu kayak apa gitu? Nah, itu gimana tuh? Bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset orang-orang tertentu, misalnya yang memiliki pejabat-pejabat tertentu di perusahaan tersebut, naturanya itu kadang-kadang tidak bisa kita bayangkan sebagai orang umum. Naturanya itu luar biasa, sangat besar, dan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada ya mungkin ini ada direktur atau ada apa mungkin ya mas CEO mungkin ya, itu ini orang-orang penting. Waduh itu kan? Udah di luar nalar kita sebagai orang umum. Itu udah fasilitasnya macam-macam sekali dan sangat mewah biasanya. Oh, nah, itu. Ini mas, contohnya di apa ini kita? Di itu di kayak perusahaan tambang tuh. Mereka kan biasanya dapat rumah apa namanya itu masuk nggak kira-kira? Dapat rumah, dapat kan rumah dinas di perusahaan tambang kan biasanya udah dibikin yang mewah-mewah, satu kompleks, ada area gym, mobil itu bisa dibiayakan nggak kira-kira? Sepanjang gini, mungkin kita harus lihat negatif listnya tadi ya yang dikecualikan itu ya. Iya. Sepanjang dia di luar list itu berarti kan masuk gitu kan. Berarti oleh perusahaan boleh dibiayakan dan oleh si penerima natura itu dianggap sebagai penghasilan gitu ya. Intinya kita patokannya adalah negatif listnya tadi ya. Gitu. Oke, siap. Berarti saya ada bayangan ini Pak Adi. Jadi ternyata diatur lebih detail ya istilahnya dan lebih berkeadilan. Oke, natura yang nikmat-nikmat ya, natura kita sudahi, kita ke tarif PPh orang pribadi nih Pak Adi. Sebenarnya apa sih yang diubah di situ? Ada nggak yang diubah ataukah masih tetap atau masih ada perubahan di Undang-Undang APB ini? Ada yang cukup berubah itu sebenarnya lapisannya. Lapisan. Kalau tarif enggak ya? Kalau biasanya kalau kita sebagai orang pribadi kan lapisannya cuma ada 4 ya biasanya ya. Iya. Iya, lapisan 4 kan. 5%, 15%, 25%, 30%. Ya. Lapisannya. Nah, sekarang itu lapisan tarifnya itu ada 5. Ada 5 15. Dan 15, 25, 30 dan 35. Oke. Terus ada kan tadinya 4 jadi 5 nih. Itu pasti ada yang berubah kan? Oh iya. Yang berubah adalah yang paling bawah dan yang paling atas. Oke, apa itu? Yang paling bawah itu kalau dulu kan sampai dengan 50 juta. Sampai 0 sampai 50 juta. 5%. Ini penghasilan yang kena pajak ya, PKP ya, itu kena 5%. Sekarang dari 0 sampai 60 juta, tadi kan dari 50 juta, sekarang sampai 60 juta, itu kena tarif 5%. Sebentar Wadi, tahan dulu sebentar di sini, ini menarik ya. Kalau dulu kita menghitung pajak penghasilan sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang BPH, penghasilan kena pajak kita akan kalikan tarifnya sesuai berapa penghasilan kena pajak kita itu ya. Di situ mengatur bahwa jika penghasilan kita itu di layar pertama tarifnya 0 sampai 50 juta maka akan bertarif 5% ya. Di undang-undang yang baru 0 sampai 60 juta yang dikenakan, bukan sampai 50 juta ya. Sedikit memperlebar range ya. Tapi tarifnya masih sama. Oke, lanjut Pak Adi. Catatan lagi. Tapi saya lupa. Ini mungkin bagi masyarakat yang umum yang bingung. Wah, berarti kalau gaji saya 5 juta sudah kena 5% kali 5 juta. Ini kadang-kadang agak salah pahami oleh masyarakat umum. Jadi 0 sampai 60 juta yang tadi yang di undang-undang yang baru itu adalah penghasilan yang sudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau
misalnya visa penghasilan tidak kena pajak dalam satu tahun itu adalah 54 juta misalnya aja. Lalu dalam 1 tahun di total gaji kita adalah 60 juta. Nah, 60 berarti yang kena berapa? Yang kena berarti 60 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajak yang 54 juta tadi. Berarti 6 juta ya. 6 juta Kan masih dalam range 50 apa 60 juta. Berarti masih kena tarif pertama itu ya? Iya, jadi 6 juta kali 5%. Jadi tidak lalu 60 jutanya langsung dikali 5%. Oh iya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, pengenaannya adalah atas penghasilan kena pajak. Sementara penghasilan kena pajak sendiri adalah penghasilan di mana penghasilannya itu diperoleh dari penghasilan neto 1 tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Manakala penghasilan kita itu PKP-nya, penghasilan kena pajaknya melebihi ada di range 0 sampai 60 juta, maka kita kena tarif yang pertama 5%, gitu ya. Jadi tidak serta-merta gaji saya sebulan 5 juta berarti kita masuk range yang 60 juta pajaknya 5%. Ternyata 5 juta dikalikan 12 dulu. Iya. Oh, gitu. 12 dikurangi penghasilan. Masih dikurangi. Wah, luar biasa. Tapi kami tentu saja berharap ya yang menonton siaran kita ini nanti dikenakan semua pajaknya, ya kan? Tentunya apa? Kenapa kami berharap dikenakan? Karena artinya kalau dikenakan pajak berarti gajinya gede, ya kan? Kalau saya mah milih itu, gajinya gede dikenakan pajak nggak masalah, atau itu sumbangan kita kepada negara kita tercinta. Oke, Pak Adi, kita bahas lagi yang lapisan terakhir tadi kan belum. Oh ya, lapisan terakhir, mohon maaf, ini lapisan pertama, tadi ada 4 jadi 5. Oke, kita bahas lapisan kelima. Lapisan tadi kan yang berubah adalah lapisan pertama dan lapisan terakhir. Ya. Nah, lapisan terakhir mungkin biar teman-teman bisa dilihatkan dulu Mbak Vita. Ada di slide tadi ya, di bawahnya mungkin. Nah, itu. Ininya ada tambahan 1 lapisan lagi gitu ya, Pak ya. Oke, kita jelaskan sedikit aja ini mengenai lapisan terakhir. Nah, ini sebenarnya pentingnya kenapa? Ini karena kita untuk masyarakat umum ya, kok ada lapisan terakhir yang 35 juta. 35% itu dikenakan untuk penghasilan kena pajak yang di atas lapisan 5 miliar. Ini tentunya karena banyak sekali orang pribadi kita yang sekarang ini yang memang pertumbuhan kekayaannya sangat luar biasa tinggi, sehingga perlu untuk ini menurut saya sih ini asas keadilan supaya yang punya uang yang banyak, yang kaya, tentunya tarifnya lebih tinggi. Jadi langsung untuk yang bisa kita lihat di sini lapisan keempat itu dari 500 juta sampai 5 miliar itu kena 30%. Yang di atas 5 miliar itu dikenakan lagi 35%. Oh, baik. Jadi kalau dulu itu langsung saja di atas 500 juta langsung kena 30%. Berapapun itu di atas 500 juta kena 30%. Sekarang manakala penghasilan kena pajak kita 300 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar baru dikenakan yang lapisan 35%. Oke, lebih detail juga ya. Jadi yang penghasilannya lebih besar juga harusnya memang berkontribusi lebih besar terhadap negara ini. Kita lanjut Pak Adi mengenai PPh penghasilan tadi untuk orang pribadi. Sekarang dengan adanya HPP ini ada nggak sih yang berubah untuk PPh badan gitu, untuk CV, PT gitu, perusahaan-perusahaan kita gimana ini? Ada perubahan nggak Pak? Untuk tarif normal PPh badan ini menggunakan kalau yang kemarin-kemarin itu kan sempat 30% apa ya Mas ya? 30%, lalu turun jadi 25%. Nah, untuk di undang-undang yang baru ini ternyata diturunkan lagi jadi 22%. Coba kita tampilkan aja, coba ini ada perbandingannya
tampil ya. Perbandingan tarifnya ini biar lebih jelas nih. Oke. Ternyata ini Pak Adi ada undang-undang ya Perpu nomor 1 tahun 2020. Junto UU nomor 2 2020. Kenapa? Ciptaker bukan ya? Bukan. Bukan Ini ya? sebenarnya undang-undang yang mengatur mengenai tarif PPh badan utamanya. Untuk tahun pajak 2020-2021 tuh tarifnya 22% berdasarkan undang-undang itu. Tahun 2022-nya harusnya 20% ya. Tetapi dengan HPP ini, nah ini yang dipertahankan salah satunya yang mengubah tapi naik itu hanya ini. Intinya tadinya 20%, harusnya kalau menggunakan Perpu nomor 1 di HPP ini ternyata masih dipertahankan di 22% sepertinya Pak Adi. Mungkin tentu saja dengan pertimbangan tertentu yang sudah dibahas bersama DPR ya. Oke, sekilas mengenai PPh badan tidak ada perubahan yang berarti kecuali tarif yang sedikit ada perubahan ya kan. Memang dinamis sekali. Lanjut kita setelah ini kita akan membahas yang akan kita bahas adalah mengenai yang wajib pajak UMKM yang diatur dalam dulu ada PP 46 tahun 2016 terus diganti dengan PP 23 tahun 2018. Ini kena dampak undang-undang HPP ini nggak Pak Adi? Sangat signifikan. Iya, dampaknya sangat signifikan. Okay. Dan kalau dibandingkan dengan PP 46 atau PP 23 ini ya seperti yang di depan tadi. Ujung-ujungnya adalah semakin kecil. Oh gitu. Budgetnya harus semakin kecil. Semakin ini ya, berarti semakin menyenangkan ya, kabar baik ya bagi kita teman-teman UMKM. Iya, alhamdulillah. Karena apa? Memang teman-teman UMKM ini peranannya dalam program, tentu saja program pemerintah pusat, yaitu pemulihan ekonomi nasional ini sangat besar gitu. Karena roda ekonomi sebenarnya yang paling terimbas adalah yang di level-level UMKM gitu kan Pak ya. Jadi memang mungkin ini dibuat untuk sebagai respon atas kondisi yang ada di Indonesia sekarang gitu ya. Nah sekarang ini kita minta penjelasan dari Pak Adi dulu nih. Apa nih sebenarnya respon pemerintah melalui undang-undang HPP mengenai rekan-rekan wajib pajak UMKM ini? Adakah tarifnya yang turun atau seperti apa? Oke, jadi penjelasan ini dari awal dulu ya, biar kelihatan baiknya pemerintah kita kepada UMKM. Iya, betul. PP 46 dulu PPh finalnya adalah 1% kali peredaran bruto. 2016 ya. Peredaran bruto berapapun kali 1%. Sepanjang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelahnya ada PP 23 yang merubah merevisi PP 46, merubah tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Wow, lebih baik lagi, lebih kecil lagi pajaknya untuk teman-teman UMKM. Nah, untuk yang sekarang tarifnya gimana? Apa diturunin lagi? Oh, ternyata enggak. Enggak turun tarifnya. Terus apa ini yang berubah ini apa ini Mas? Jadi untuk tarifnya masih 0,5%, tetapi ini apa ini? Yang menarik ada semacam layer pengenaan juga ya sebenarnya ya. Maksudnya kalau saya nebak nih boleh sampai dengan penghasilan atau peredaran sekian gitu nggak kena gitu Pak Adi? Iya, tepat sekali. Cocok. Ya. Jadi kalau dulu kita mau dapat omset berapapun, jualan online, omset 100.000, omsetnya 100.000 ya 100.000 kali 5%. Misalnya di bulan itu ya, 100.000. Contoh ya kan. 100.000 memang pecel ya kan. Iya. Nah, untuk sekarang apabila omset kita itu masih kurang dari 500 juta, itu tidak dikenakan PPh final yang 0,5% tadi. Jadi misalnya ini prank pasti. Iya. Prank bukan enggak prank lah. Ini memang benar diatur. Beneran diatur seperti itu. Kirain cuma prank Pak Adi. Enggak ya? Enggak. Jadi ada yang jual online omsetnya, bener saya nanya sekali lagi boleh enggak? 0 sampai 500 juta
itu nggak bayar pajak penjualannya segitu. Tidak bayar PPh final. Wah enak banget. Enak banget ya. Jadi sepanjang kita omsetnya masih di bawah Masih di 500 bawah. juta, kita dibebaskan dari PPh final yang setengah persen. 0,5% itu tadi. Luar biasa. Terus kalau lebih Pak, Kalau ya kan lebih- tentunya kita masa omsetnya berharapnya di bawah 500 terus kan. Kalau Oh iya, siapa tahu iya, usaha gitu ya. pengennya kan naik terus Pak, itu gimana Pak Adi? Nah, jadi misalnya dari 500 juta tadi, oh kita omsetnya naik nih, jadi udah nambah 600 juta. Iya. Nah, yang dikenakan 0,5% itu bukan keseluruhan dari 600 juta, tapi hanya layer yang 100 juta yang di atas 500 juta. Jadi dari 0 sampai 500 tidak kena. Oke. Nah, Iya, ini iya. yang dari 500 sampai 600 berarti kan 100 juta. Ini yang Yang kena, 100-nya itu aja ya. yang 100 juta itu aja kena 0,5%. Ini saya dikoreksi kalau salah ini Pak. Jadi taruhlah ini Pak, saya punya usaha ini ya. Saya punya usaha itu setiap bulan omsetnya 100 juta. Ya kan? Januari 100 juta saya nggak bayar. Nggak bayar. Februari 100 juta lagi omset nggak bayar. bayar. Maret 100 juta lagi omsetnya nggak bayar. April 100 juta lagi nggak bayar. Mei 100 juta nggak bayar. Juni 100 juta, Nah, itu gimana? Saya sudah Juni berarti kalau 100 juta lagi 600 omset saya Pak. Iya. Saya harus bayarnya 600 juta kali setengah persen atau 100 juta kali setengah persen? 100 juta kali 0,5%. Yang Juni toh. Yang Juni tok. Mau karena saya melebihi 500 juta itu di bulan Juni. Yang masih di bawah berarti masih 0%. 0%. Siap-siap, tidak dikenakan. Januari sampai Desember 300 juta total nggak bayar. Bayar. Oke, jelas banget ya. Jadi memang ini salah satu respon yang sangat bagus menurut saya mengenai kondisi Indonesia sekarang ini. Tentu saja kami berharap juga nanti yang mendapat fasilitas ini juga sedikit atau mungkin tidak ada. Kami berharap omsetnya Bapak Ibu sekalian, viewernya tayangan kita sore ini, saya doakan nanti di atas 500 juta semua, ya kan? Oke, sedikit kita bahas tadi mengenai PPH untuk UMKM, kita loncat ke PPN nih Pak Adi. Ada nggak perubahan yang bisa disampaikan nanti ke rekan-rekan kita sobat pajak atau kawan pajak dari Gambir 3? Silakan Pak. Oke, untuk yang PPN ini hanya saya sekilas saja ya. Yang Untuk perlu yang disampaikan yang sangat saja. perlu sekali. Ya. Yang sangat perlu sekali adalah PPN kita kan 10%, Mas. Sudah dari Sudah pertama dari itu. kapan itu? Tahun saya belum lahir itu ya. Nah, Gitu. untuk di Undang-Undang HPP ini tarifnya naik. Nah ini ini agak biasanya ini kalau yang ini oke, pasti ada alasan di belakangnya gitu kan, yang mungkin pasti kan juga udah dibahas ya, mengapa ini harus naik gitu kan. Terus mulai kapan Pak itu Pak naiknya Pak? Oke, naiknya jadi ada naiknya itu dua gelombang lah gitu ya Mas. Itu Ada naik lagi masih. Iya. Oke. Naiknya itu ada dua gelombang. Yang satu yang ke 11%, naiknya nggak banyak sih Mas. Naik 1%, oke. Yang kedua ada yang ke 12%. Naik Nah, yang ya. 11% itu mulai berlaku 1 April 2022. Yang 12% ini paling lambat 1 Januari 2025. Oh gitu. Iya, masih ada waktu lah Mas, masih ada. Oke, jadi intinya adalah untuk PPN akan mengalami perubahan tarif yang di tahun 2022 itu akan berlaku 1 April ya Pak efektif ya. Ini Terus kita harus siap-siap kayaknya Mas ini. Iya. Tapi Sebagai saya yakin penyuluh. seperti ini Pak, mungkin dasarnya adalah memang kita ini negara dengan tarif PPN termurah kali ya di Asia Tenggara. Jadi kita harus mencoba mensejajarkan diri kita dengan negara-negara tetangga supaya tax rasio kita juga imbang dengan mereka. Karena kenyataannya toh kita paling rendah, padahal Iya. kita negara paling besar,
paling kaya, ya kan? Ini terbalik dengan tax ratio kita ya. Oke, saya yakin ini bukan satu masalah bagi kita semua ya, karena memang aturannya seperti itu yang disahkan, kita tinggal melaksanakannya saja. Oke, sudah tadi PPN cuman ada sedikit perubahan ya, sedikit tapi gitu dalam ya. Oke, ada juga ini bab yang sangat menarik, sangat seksi ini Mas. sangat seksi. Banyak ditanyakan orang. Banyak ditunggu-tunggu, yaitu program pengungkapan sukarela. Apa itu? Apakah sama dengan tax amnesty yang tahun 2016? Gimana tadi? Harus ada penekanan banget kayaknya ini Mas. PPS itu apa? Program pengungkapan sukarela. Oke, ya. Berarti mulai sekarang sama dengan sebentar Mas. Mulai sekarang kita menyebut program pengungkapan sukarela dengan PPS. Nanti jangan ada yang bingung PPS apaan ya. Sudah kita jelaskan bahwa nanti adalah kita akan menyebut program pengungkapan sukarela dengan istilah PPS. Dan harus dijelaskan apakah itu sama dengan tax amnesty Pak Adi? Sangat tidak sama. Berbeda. Sangat berbeda. Ya di bagian-bagian tertentu mungkin orang akan menganggapnya ini sama aja. Cuma ini efeknya kepada wajib pajak berbeda. Nah, seperti apa itu Pak? Jadi ini dari namanya saja ya, program pengungkapan sukarela. Ya. Jadi intinya kita ini kan mungkin ada yang belum ada penghasilan atau ada harta yang belum kita ungkapkan kepada DJP, yang belum kita tuliskan di dalam SPT tahunan, itu bisa kita ungkapkan di sini. Lalu dengan kita ungkapkan itu kita mendapatkan tarif khusus. Tarif khusus tentunya yang lebih kecil dari peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah berlaku. Seperti itu sih. Mirip-mirip dengan TA, akan tetapi di belakangnya nanti berbeda. Efeknya nanti akan berbeda. Oke. Jadi gini, dulu sudah ada TA nih. Ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Nah, terus untuk yang dulu sudah pernah ikut TK lagi emang habis PAUD TA, apakah boleh ikut PPS? Terus kenapa harus ikut PPS? Yang kedua, yang dulu nggak ikut TA, ya kan? Terus sekarang mau ikut PPS, apakah boleh Pak Adi? Jadi untuk yang ikut TA maupun tidak ikut TA atau yang belum ikut TA itu boleh ikut semuanya. Ada beberapa hal itu. Jadi untuk yang sudah ikut TA itu boleh ikut untuk ini ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2 yang di dalam PPS. Di dalam PPS ini bisa ditampilkan Mbak kebijakan 1 kebijakan 2 itu seperti apa nih, biar nggak ada gambaran. Oke, ini udah transisi nih Mbak. Kita transisi dulu biar kelihatan slide-nya di depan para pemirsa. Biar gak bingung, kita kalau cuma ngawang-ngawang mungkin agak bingung juga. Nah, oke. Ya, nah, oke. Di dalam PPS itu ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Kebijakan pertama ini adalah kebijakan yang bisa diikuti oleh teman-teman yang dulu pernah menggunakan fasilitas tax amnesty. Para peserta tax amnesty. Tax amnesty ya, FTA. Yeah. Jadi ini kalau saya kenapa harus ikut PPS? Kan udah ikut TA dulu. Ngapain ikut PPS? Itu kenapa sih? Gitu loh. Maksudnya atas apa sih gitu loh Pak Adi? Jadi begini. Seperti judulnya, seperti yang saya bilang tadi, program pengungkapan sukarela tadi adalah harta yang belum diungkapkan. Mungkin ada harta yang belum diungkapkan waktu TA dulu.
Gila ya, ketinggalan. ketinggalan. Lupa ya, saking banyaknya. Ya. Ternyata gini, saya ada bayangan nih. Jadi pas waktu ikut TA kemarin, harusnya itu ada 5 jenis harta nih. Tapi pas TA baru diikutkan 4. Dia mau ngikutin yang satu ini gitu maksudnya Pak Di. Iya. Oh siap, itu masuknya ke kebijakan satu ya. Oh ya, karena kalau saya ingat-ingat dulu untuk yang TA itu kalau nggak melaporkan seluruhnya itu kan sanksinya gede tuh Pak. Ini berarti dengan ini lebih enak Pak. Lebih enak. Karena tarifnya lebih kecil. Tarifnya lebih kecil. Betul. Daripada ketahuan, Dia. kegap sama DJP, DJP, mending kita ikut PPS saja gitu. Iya. Atas aset yang belum dilaporkan pada saat TA dulu. Luar biasa. Betul. Itu masuknya ke kebijakan satu ya. Masuknya ke kebijakan satu. Pesertanya wajib pajak orang pribadi sama badan. Iya, Atau bisa khusus? dua-duanya. Bisa orang pribadi, bisa badan. Para peserta TA. Peserta TA. Dan ini untuk harta di bawah 2015 ya. Oh, perolehannya ya. Perolehannya Maksimal 2000 Maksimal 2000. dari tahun 1985 ya sampai 2015 belum ikut TA. belum ikut TA. Belum masuk ke daftar harta yang kita TA-kan dulu, bisa diikutkan di program pengungkapan sukarela. Oke, sekarang yang menarik lagi adalah tarifnya. Tarifnya berapa ini Pak Adi? Untuk yang PPS yang kebijakan satu ini bisa dikasih penjelasan nggak gitu? Oh, untuk tarifnya ini pelan-pelan ya, agak ada tiap tarif itu ada persyaratannya. Siap. Apa Oke, itu? jadi tarif pertama itu tarif yang paling besar 11% untuk harta yang ada di luar negeri, Harta di luar negeri ya. yang tidak direpatriasi. Itu berarti yang tidak dibawa kembali Itu ke deklarasi luar negeri iya, berarti. hanya deklarasi luar negeri. Oh Pak, saya punya nih di sini gitu ya. Punya rumah kan nggak bisa dibawa, misalnya nggak bisa dicairkan, nggak bisa dicairkan, nggak bisa ke sini. Itu namanya adalah harta luar negeri yang tidak repatriasi. Tarifnya berapa Pak? 11%. 11%. Oke siap, lanjut Pak. Apalagi Kalau mau lebih murah lagi ada cuma 8%. caranya? Harta yang di luar negeri tadi Aha. balik ke Indonesia. Lebih murah maksudnya. Lebih murah, Dicairkan terus uangnya bisa balik. dicairkan atau sebenarnya hartanya itu uang atau Intinya apa dibawa balik ke sini. dibawa balik ke Indonesia. Dipindah ke sini. Iya. Di bank di sini gitu Bank ya. di sini. Oke, itu 8%. 8%. Ada yang lebih murah lagi nggak? Ada, kita ngobrol pokoknya Mas. Kita Gimana mau lebih murah lagi Iya, bisa. yang lebih murah lagi itu gimana tuh? Oke, tadi yang 8% tadi selain yang 8% tadi selain yang harta luar negeri dibawa ke sini adalah harta yang ada di dalam negeri yang diungkapkan. Oke. Berarti untuk khusus yang dalam negeri nih tarifnya single ya, 8% ya. Untuk harta yang ada di dalam negeri tarifnya 8%. Harta dari luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia juga 8%. Ada lagi nggak tarif yang lebih murah? Lebih murah lagi apabila kedua harta tadi, Aha. harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam Dalam negeri negeri yang itu, diungkapkan itu diinvestasikan dalam Oh, instrumen-instrumen tertentu. udah ditentukan Udah ya ditentukan. ke apa itu namanya SPN Ada ya SPN atau hilirisasi ya SDA itu atau energi energi terbarukan. terbarukan. Intinya kalau dia deklarasi luar negeri dia 11%, terus repatriasi sama harta dalam negeri 8%. Kalau hartanya otomatis harta yang sudah di dalam negeri itu kita investasikan ke apa namanya SPN atau hilirisasi SDA energi tergantikan itu akan tarifnya menjadi 6%. Oke, ini berlakunya kapan Pak? Bisa dilakukannya adalah mulai Januari 2022 sampai Juni 2022. Juninya itu 30 Juni Pak. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian untuk PPS ini ya periodenya hanya 6 bulan. Ya. Tidak seperti TA yang dulu sampai setahun apa ya? Iya, jadi tarif mulai berlaku 1 Januari 2022 dan berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti PPS ini.
Karena apa? Karena siapa tahu kita masih ada harta yang belum diikutkan dalam pengungkapan harta pada saat tax amnesty, daripada nanti ketahuan terus ada sanksi sebesar 200% dan lain-lain, kita ikutkan PPS saja, hanya kena tarif 8% untuk harta yang dalam negeri. Jika kita repatriasi dari luar negeri juga 8%. Kalau kita investasikan, tarifnya menjadi 6%. Oke? Jadi berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang sudah pernah mengikuti program tax amnesty. Oke, kita bicara dari tadi kebijakan 1, sekarang kebijakan 2 nih Pak. Apa nih Pak? Kebijakan 2 bedanya adalah untuk teman-teman yang belum atau yang dulu tidak mengikuti tax amnesty. Keburu habis waktunya. Atau mungkin dulu nggak tahu ya. Iya, atau dulu nggak tahu atau orang kaya dulu. Mungkin itu banyak sekarang. Oke. Kebijakan 2 nih. Setelah tahun 2015 kan muncul tuh. Iya. Tiba-tiba kayak mendadak setelah 2015. Iya. Atau kayaknya setelah pandemi juga ada. Nah, itu gimana tuh? Itu mungkin seperti itu. Oke, jadi masuk ke kebijakan berapa itu? Masuk ke kebijakan 2-nya. Untuk kebijakan 2 ini bisa ditampilkan Mbak? Oke. Kebijakan 2-nya dia mengatur bagi wajib pajak yang seperti apa gitu. Untuk kebijakan 2 ini khusus hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja. Badan nggak bisa ikut. Badan nggak bisa, perusahaan nggak bisa ikut. Itu ya. Namanya orang kaya Bang. Orang yang bukan badan. Oke. Hanya berlaku untuk orang pribadi saja. Yang belum pernah mengikuti tax amnesty. Oke, jadi dikasih kesempatan untuk mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan di tahun berapa Pak? 2016 sampai 2020. Jadi perolehannya 2016 sampai 2020 belum dilaporin ke SPT, mending diikutkan PPS yang kebijakan 2. Tarifnya apakah sama Pak Adi? Nah, ini karena tidak seperti di kebijakan 1 ya. Ini tarifnya agak lebih tinggi. Coba kita tampilkan saja tarifnya supaya lebih jelas. Kita lihat bareng-bareng tarifnya berapa ya. Persyaratan di tiap lapisan itu sebenarnya sama seperti yang tadi, cuma tarifnya saja kita yang berbeda. Tarifnya ada 18% untuk harta luar negeri yang yang dideklarasikan saja, tidak direpatriasi. 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diungkapkan. Nah, kalau mau turun lagi tadi yang 12% apabila harta di luar negeri yang direpatriasi tadi atau harta dalam negeri yang diungkapkan itu diinvestasikan. Ya seperti yang tadi. Masa berlakunya pun sama ya, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang belum sempat ikut TA tetapi memiliki harta yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020. Sekarang pertanyaannya adalah ketika hartanya sudah diikutkan TA semua Pak, ya kan? Waktu itu sudah ikut TA, terus di 2016-2020 ada harta yang belum dilaporkan Pak di SPT. Masih bisa ikut ya orang pribadi ini ya di kebijakan 2? Masih. Oh, jadi tidak terbatas yang belum ikut TA, yang sudah ikut TA tetapi punya harta rentang 2016-2020 belum masuk SPT bisa ikut kebijakan 2. Yang penting harus orang pribadi. Oke, catat tanggal mainnya, tanggal berlakunya 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Kita mungkin akan membahas lebih lanjut, lebih detail, lebih dalam mengenai PPS ini setelah nanti petunjuk dari pusat juga sudah datang untuk kita, petunjuk pelaksanaannya kita akan pelajari dulu dan nanti kita sampaikan sedetil-detilnya kepada rekan-rekan pajak atau sobat pajak dari Gambir 3. Kayaknya cukup ya Mas Adi, sudah saatnya kita mengakhiri ya dari pertemuan sore ini. Untuk ngobrol kayak bentar ternyata lama ya Mas ya. Ternyata lama karena seru, asik ya. Udah 1 jam kita ngobrol di sini. Udah di stop sama operator. Karena topiknya emang menarik ya. Tapi kita memang lagi bahas kulitnya saja.
untuk bahasan yang lebih dalam kita akan bahas di episode berikutnya. Tentu saja masih bersama saya Dandan Harimurti dan teman saya Adi Sakti Nugroho dan juga Mbak Vita dalam acara Bertiga. Ya, belajar pajak bersama Gambir 3. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.